Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil duduk ya. Ya. Silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah ada yang makan? Di sini sebelumnya ada yang tahu materi apa yang akan saya tampilkan? Ya, ini ada dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya, saya langsung mulai aja ya. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan perilaku melampaui batas norma, etika, agama, atau hukum yang berlaku di masyarakat. Pergaulan ini biasanya dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Perilaku tersebut seringkali didorong oleh keinginan untuk mengeksplorasi kebebasan tanpa batas, tetapi berujung pada tindakan yang melanggar nilai-nilai moral. Seperti yang kita ketahui, ya banyak anak yang SMP, SMA itu sudah teridentifikasi pergaulan bebas seperti minum-minuman keras, bolos, hamil di luar nikah, melakukan tindakan seks di luar nikah. Semoga di kelas ini tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kelas ini semuanya aku ulama, Pak. Ya, ciri-ciri pergaulan bebas yaitu tidak mematuhi aturan sosial yang telah disepakati bersama. Seperti dalam lingkungan kita masing-masing pasti ada aturannya. Hukum juga ada aturannya. Mengutamakan kesenangan sesaat dibandingkan tanggung jawab. Kadang anak-anak ini sering memilih untuk pergi main tanpa bertanggung jawab akan tugasnya, seperti mengerjakan tugas dan seperti membantu orang tua di rumah. Ya, yang ketiga, ciri-ciri utama pergaulan bebas itu yaitu cenderung dipengaruhi oleh dorongan emosional atau lingkungan yang negatif ya. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi anak-anak yang terjangkit pergaulan bebas ini, karena biasanya dari kita jika lingkungannya merokok pasti kita ikut merokok, minum kita ikut minum minuman keras, Minuman keras itu ini ada norma yang dilanggar oleh pergaulan bebas itu yaitu norma agama. Yang pertama, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina, penggunaan narkoba, atau minuman keras. Mengabaikan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama seperti kesucian, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya, silakan masuk mas. Saya sama Pak Pak. Oh ya, masuk dulu aja mas ya. Itu contoh anak yang nakal, tidak menjalankan kewajiban agama seperti beribadah atau berbuat baik kepada sesama. Kedua adalah norma kesusilaan, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral seperti perilaku seks bebas yang seperti yang saya katakan tadi. Kesusilaan ini seperti ada hukumnya ya, ada aturannya. Jika kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, pasti kita akan dihukum sesuai yang ada. Mas, tolong diam ya, jangan ngobrol sendiri. siapa? Saya lagi jelasin nanti kalau ada. Oh iya. Kalau untuk bercanda. Ya, kedua berperilaku yang tidak pantas di depan umum seperti berpakaian yang tidak sopan atau berbicara kasar. Kadang kita menemukan ya anak umur 15 tahun, 12 tahun sering pakaian yang sudah vulgar. Vulgar. Ngelit ya,
menjumpai anak-anak yang berkata kasar. Contohnya Pak? Contohnya kalau kita main bola di lingkungan sekitar, terus kita terkena tackle, pasti kita marah kan, langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Contoh katanya. Jangan seperti itu ya. Mengabaikan etika yang berkaitan dengan martabat dan harga diri. Yang ketiga, norma sosial. Mengabaikan nilai sopan santun dalam berinteraksi, seperti kurang menghormati orang lain. Ya, melibatkan diri dalam tindakan yang meresahkan masyarakat seperti pesta liar atau perkelahian. Di sini mungkin tidak ada seperti perkelahian, tawuran malam-malam. Tapi kadang anak-anak yang di lingkungan yang tidak sehat, kadang-kadang anak-anak ini mengikuti hal-hal seperti pesta liar atau perkelahian, tawuran pada malam hari. Mas, tolong ya. Ya, menyebabkan stigma sosial bagi diri sendiri, keluarga atau lingkungan. Nomor 4, norma hukum. Melanggar hukum pidana seperti penggunaan narkoba atau perbuatan asusila. Mengabaikan peraturan yang melindungi hak dan kewajiban individu seperti pelecehan seksual atau tindakan kriminal lainnya. Menyebabkan kehamilan di luar nikah yang berujung pada pelanggaran hukum lain seperti pengabaian anak. Selanjutnya ada penyebab pergaulan bebas. Faktor internalnya yaitu kurangnya kontrol diri dari kita. Kedua, rasa ingin tahu yang berlebihan. Terkadang kita pengen tahu, seperti kepo, lihat teman kita yang merokok, kita ingin tahu rasanya bagaimana rasa rokok itu. Jadi kita penasaran, ingin mencoba. Sehingga kita pertama, contohnya mungkin meminta rokok dan akhirnya ketagihan. Ketiga, kekosongan emosional atau kesepian. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu tekanan teman sebaya. Seperti tadi yang saya katakan, teman sangat berpengaruh pada lingkungan yang pergaulan bebas. Seperti peminum, teman peminum, teman yang merokok. Kedua, lingkungan yang tidak sehat. Ketika paparan media negatif, terkadang kita sering bermain sosial media dan terlihat situs-situs yang kalian tahu sendiri. Contohnya Ya itu Pak ya. Contohnya Itu banyak. Mungkin di X atau di Instagram. Mungkin sering lewat ya. Link itu Pak ya. Bapak banyak pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua ini sering bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena anak-anak juga masih butuh pengawasan dari orang tua. Dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri. Dari sisi resiko penyakit menular seksual PMS, penyakit seperti HIV, AIDS, gonore atau sifilis akibat perilaku seks bebas. Terus ada penyalahgunaan narkoba dan alkohol, merusak kesehatan organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Kehamilan yang tidak direncanakan menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan mental individu. Sekarang kita lihat di Indonesia ada anak umur 15 sudah melahirkan, 16 sudah melahirkan. Itu adalah generasi-generasi yang kurang baik. Psikologis, rasa bersalah dan depresi, timbul perasaan malu atau menyesal setelah melakukan tindakan yang melanggar norma. Hilangnya kepercayaan diri, konsekuensi negatif membuat individu merasa rendah diri. Trauma emosional, pengalaman buruk dalam pergaulan bebas dapat meninggalkan luka batin. Pendidikan dan karir, penurunan prestasi akademik. Fokus kita terganggu oleh aktivitas yang tidak produktif. Putus sekolah, kehamilan dini, atau kecanduan narkoba seringkali menyebabkan individu berhenti mengejar pendidikan. Peluang karier terbatas, masa depan terhambat
akibat hilangnya kesempatan pendidikan atau reputasi buruk. Kadang ada siswa SMP yang merokok di sekolah, sehingga kepala sekolah mengetahui dan murid itu akan putus sekolah. Sangat rugi ya anak-anak. Dampak pergaulan bebas bagi lingkungan sekitar yaitu rusaknya norma. Perilaku menyimpang dapat menjadi contoh buruk yang ditiru oleh orang lain, terutama anak-anak atau remaja. Melamahnya nilai-nilai budaya dan tradisi yang menjunjung tinggi moralitas. Kedua, meningkatnya masalah sosial. Kriminalitas. Pergaulan bebas sering dikaitkan dengan tindakan kriminal seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan narkoba atau gaya hidup bebas. Dua, krisis keluarga. Kehamilan di luar nikah dapat memicu konflik dalam keluarga atau bahkan perceraian. Stigma masyarakat. Masyarakat menilai lingkungan atau keluarga individu yang terlibat dalam pergaulan bebas secara negatif. Ketiga, beban pada layanan publik. Kesehatan. Meningkatnya kasus penyakit menular seksual atau rehabilitasi narkoba membebani sistem kesehatan masyarakat. Keamanan. Meningkatnya gangguan keamanan akibat perilaku menyimpang. Di sini ada solusi untuk mengatasi pergaulan bebas. Mungkin kita bisa melihat ya untuk diri sendiri, kita dengan menguatkan nilai moral dan agama, menghindari lingkungan yang negatif, bergaul dengan teman yang memiliki pengaruh positif, aktif dalam kegiatan positif seperti olahraga dan organisasi sosial. Kita juga perlu dampingan dari orang tua kita, seperti untuk menuntun ke dalam hal yang positif, seperti aktif dalam kegiatan di lingkungan. Untuk lingkungan, peran keluarga sangat penting memberikan pendidikan moral, kasih sayang, dan pengawasan yang baik. Peran masyarakat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral generasi muda. Peran pemerintah mengadakan program pendidikan, penyuluhan, dan penegakan hukum yang tegas. Ya, ini pentingnya pendidikan dalam mencegah pergaulan bebas. Edukasi formal dan non formal, pendidikan moral, agama, dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk membekali remaja agar mampu menghadapi tantangan pergaulan. Peran sekolah ada dua, yaitu menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, menyediakan konseling untuk siswa. Juga kampanye media sosial, menggunakan media untuk menyebarkan pesan positif tentang bahaya pergaulan bebas. Ya, di sini saya akan memberi kuis ya untuk dikerjakan oleh anak-anak. Sebentar ya. Kita kelompok anak-anak. Ya, di sini saya tidak berkasih tanya jawab, tapi saya akan memberikan kuis berisi 10 soal. Silakan masuk dulu, baru akan saya mulai kuisnya. Ayo. Siapa? Ayo, Rizal. Rizky. Ayo Rizky. Ayo, duduk juga ayo. Kurang besar, Pak. Ayo orang besar maju aja ya. Jadi bisa digedein no. Boleh di start. Durung. Yang masuk hanya 2 duduk Deni duduk. Oh, ya harus masuk dulu kalian. Coba deh dulu. Ayo, masih 7 peserta yang masuk.
8 peserta. 10 peserta ya. Akan saya mulai yang telat. Mulai ya, Pak. Sudah? Belum. Baik, sudah? Siapa yang belum masuk? Saya. Ayo cepat masuk ya. Rizky Agil. Sikil lagi dulu. Angga ini masih love. Bagus. Kamu dapat poin plus Angga. Harusnya ada tanda, Pak. Harusnya ada tanda. Coba bawa. Kita lihat Sawung, Sakila, strategi. Siapa yang nama strategi ini? Mana? Racet ini siapa? Halo. Sudah? Ya kita mulai ya kuisnya. Pak, itu kenapa tuh? Ayo. Seru banget. Super family 100. Super Indo. Oke, kulitnya. Salah, Jo. Api-api deh. Sedek ini. Duh, bener. Duh, apa ini? Duh, mau saya Pak. Kerjakan saja ya. Susah. Setahu kalian. Bagus, Aryo. Ya Allah. Kamu mengatakan Salah, sulit data sosial. Denny. Jangan sambat Mas Denny. Ketik jawabanmu. Sini strategi memimpin dengan poin 2790. Salah. So salah. PMS salah. Anda itu pinter. Bagus. Kamu menyimak materi dari saya kan? Putri, gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan ya, Faiz? Ya, Pak. Anak-anak ada kesulitan? Rizky? Aulia? Strategi bagus ya. Apa soalnya kok? Ini apa Pak soalnya kok? Nggak ada aneh. Mana? Yang esai. Nih. Sifilis ya. Sob? Jalan sudah selesai? Belum, Pak. Faiz? Belum. Wafi ini pintar ya. Kamu menyimak materi tadi ya? Sawung ini sama Aryo kok banyak salahnya ini. Benaran hanya milik Allah, Pak. Aku akal. Apa ini? Jam 2 lebih 10 akan saya akhiri kuisnya. Apa itu? Ntar lagi akan saya akhiri kuisnya ya. Martin ini juga pintar, Martin ini. Ya, jangan tanya, Pak. Oh, Denny, bagus kamu Denny. Jadi saya. Kan jawabannya jadi, Pak. Sawung, Nolak. anak Sawung nggak nyimak materi ya? Kamu dari tadi main HP? Iya. Kamu itu gimana? Udah ya, saya akhiri. Assalamualaikum.
Gak boleh bertanya tak Pak? Pak, gak boleh bertanya Pak. Ya, yang pintar yang nomor 1 Ratih. Beli plus Ratih. Lalu ada Strik. Siapa namanya Strik? Ya, terus. Ada Berry. Asik. Ya mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak semua. Sebelumnya kalau ada kurang jelas atau yang berlebih Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.